Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah ta'ala kumpulkan kita secara langsung ataupun virtual di majlis yang penuh keberkahan, InsyaAllah di malam Jumat yang mulia, akhir Khamis, hari Kamis terakhir, malam Jumat terakhir di bulan Rabi'ul Awal. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, akhir Rabi'ul Awalil Majhur tahyil judub. Akhir Rabi'ul Awal itu masyhur, itu menghidupkan hal-hal yang kering dari batin kita. Kenapa? Sebab dari awal tuh hati kita diibaratkan seperti lahan yang kering, yang kurang air. Nah itu begitu masuk bulan Rabi'ul Awal disiramin terus dengan majelis-majelis yang kita hadiri, majelis yang menceritakan tentang Rasulullah, yang ngajak kita untuk neladani Rasulullah, untuk ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di penghujung bulan, di akhir bulan Rabiul Awal, nah itu apa yang kering menjadi subur, menjadi hidup, menjadi hijau lagi insyaallah berkat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barusan sore kita asar hadir majlis di Kuitang sana, majlis kakek kami Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, majlis maulid akhir Khamis. Majlis maulid akhir Khamis, majlis maulid kita tahu. Sebab majlis juga enggak semuanya sama, beda-beda. Punya cita rasa masing-masing. Dan ketika majlis tersebut ditaksis, dibina, dibangun oleh orang yang besar, yang agung, yang mulia di sisi Allah Ta'ala, beda juga rasanya juga. Keberkahannya juga beda. Maulid akhir Khamis itu perayaan maulidin Nabi yang dilaksanakan di hari Kamis terakhir bulan Rabi'ul Awal. Itu sebenarnya diadakan dulu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid. Al-Habib Ali sahibul maulid yang mengarang Maulid Simtud Durar. Nah itu dia melaksanakan maulid akhir Khamis, hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Dan dulu dibacaannya itu adalah maulid Daiba. Sebab maulid Simtud Durar itu sendiri dibuatnya adalah lebih kurang sekitar 3-4 tahun sebelum wafatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi Habib Ali dari dulu dari masa mudanya udah membuat acara tuh maulid, pesta maulid hari Kamis terakhir bulan Rabi'ul Awal. Di antara yang hadir itu dihadiri oleh para wali-wali besar. Di antara yang hadir adalah Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Hadal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi adalah di mana sanad keilmuan, sanad ahadits, sanad para sada Bani Alwi yang ada pada sekarang ini semuanya mengerucut kembali kepada Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, sahib Aqdul Yawagid. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi adalah murid kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr, berguru kepada wali-wali dan ulama-ulama besar. Semua ulama hadir termasuk Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Sebab Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pun juga ketika beliau wafat dan meninggal dunia, Al-Habib Ali usianya belum terlalu tua, masih tergolong muda. Dan Habib Idrus termasuk hadir maulidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi di sana. Dihadiri juga oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahabat dekatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Itu bahkan kalau di acara maulid yang imam salat adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maulid akhir Khamis di sana itu dibikinnya bukan, ada kadang dibikin hari habis asar, terkadang dibikin juga habis maghrib malam Jumat. Tapi belakangan kita hadir selalunya dibuatnya itu adalah habis maghrib di malam Jumat. Begitu. Dan yang imamkan salat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang imamkan salat maghrib, yang imamkan salat isya. Dahulu begitu, sampai akhir hayatnya Al-Habib Ahmad bin Hasan. Al-Habib Ahmad bin Hasan meninggal 1 tahun setelah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setelah Habib Ali wafat, Habib Ahmad bin Hasan masih sempat hadir maulid akhir Khamis sekali lagi.
Kemudian hingga wafat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, setahun setelah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Diadakannya habis maghrib. Tapi kalau biasanya tuh kalau musim dingin dibuatnya tuh habis asar. Dulu kalau musim dingin dibuatnya habis asar. Sebab kalau udah habis maghrib terlalu dingin. Kalau musim panas dibuatnya tuh habis maghrib. Jadi udah agak sejuk sedikit. Cuacanya nggak terlalu terik, nggak terlalu panas. Cuma belakangan ya dibuat selalunya habis maghrib. Sekarang ini. Di sini di Kuitang, kenapa kok bisa ada Maulid akhir Khamis di Kuitang? Padahal dulu adanya di Sewun. Al-Habib Ali bertahun-tahun buat di Sewun, di Anisah. Dan jumlahnya demikian banyak. Sampai para ulama datang ke situ kepada Habib Ali bilang, "Ya Habib Ali, dulu di Hadramaut tidak ada kumpulan majelis yang sangat besar kecuali ketika ada festival, ada acara tahunan ziarah Nabi Hud. Nah itu orang sebanyak-banyaknya. Tapi itu pun acara yang terbesar tersebut di Hadramaut, ziarah Nabi Hud, itu yang hadir tidak ada setengah dari yang hadir maulidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi maulidnya Al-Habib Ali jauh lebih besar, lebih banyak. Sehingga dibilang bahwasanya Sewun, kamu beruntung, kota Sewun ini beruntung. Sebab nggak ada kumpulan yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut melebihi kumpulan di majlisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi saat maulid akhir Khamis. Orang datang dari pelosok, dari daerah. Sampai Al-Habib Ali itu menyiapkan makanan, itu dikirim makanan ke rumah-rumah orang. Semua orang di kota itu membuka pintu rumahnya buat tamu yang pada datang. Mereka menganggap ini tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing rumah dia buka tempatnya. Al-Habib Ali ngirim beras, ngirim daging ke rumah-rumah tersebut untuk menjamu tamu tersebut. Jadi tidak terpusat di satu titik aja, terpecah semuanya, terbagi dengan rata, terlayani dengan baik. Nah itu Al-Habib Ali memang orang yang dermawan. Beliau sampai waktu negeri Hadramaut dilanda paceklik, dilanda krisis ekonomi, beliau yang bikin dapur umum, memberikan nafkah kepada penduduk satu kota selama 3 bulan berturut-turut. Nafkahnya dari beliau, subhanallah. Kadang menjamu orang itu dalam sehari itu bisa nggak kurang dari 10 ekor kambing atau 50 ekor kambing, bahkan pernah menjamu orang, tapi nggak pernah kurang dari 10 ekor kambing di dalam menjamu tamu-tamunya. Wal Habib Ali Al-Habsyi karena kumpulan yang demikian banyak sehingga ada beberapa orang pasti kullu dzi ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri, pasti ada yang hasud. Yang kesian kalau orang nggak ada yang hasud, berarti dia betul-betul nggak punya nikmat. Jadi kalau ada orang hasud sama kita, bergembiralah, berarti kita punya sesuatu yang dia nggak punya. Orang besar yang hasud kepada kamu, berarti ente keren. Kalau dihasutnya sama orang kecil, ya khalas. Begitu. Tapi ente dihasut sama orang besar, hasud, wah keren banget ente. Ulama yang hasud keren banget loh, masya Allah. Jadi kalau ada orang hasud sama kita jangan marah, girang. Itu kemarin kan hari Rebo kita hadir haulnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang Bogor. Itu kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan waktu ketemu Al-Habib Abdullah bin Muhsin, minta doa kepada beliau, terus didoain. Apa doanya? Bukan doain biar ente jadi ulama jadi enggak. Tahu didoain apa? Allah yukaththir husadak. Semoga dibanyakin orang yang hasud kepada engkau. Loh kok begitu Habib? Iya, artinya kalau banyak yang hasud, nikmatnya banyak dan gede nikmatnya. Betul. Banyak orang yang hasud. Alhasil banyak orang yang hasad kepada Al-Habib Ali hingga memprovokasi kepada pihak-pihak berwenang hingga akhirnya maulid sempat tidak boleh diadakan di kota Sewun karena terlalu banyak massa yang hadir. Kemudian diprovokasi, Habib Ali kalau mau menggulingkan pemerintahan sesaat aja. Pemerintah ketakutan. Padahal
mereka nih para salaf kita nggak ada kepikiran mau begitu. Nggak ada kepikiran mau memberontak, mau kekuasaan, mau menggulingkan, nggak mau. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim aja bilang, Sultan bilang kepada Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar, ambil kerajaan untuk engkau yang jadi sultan, atau muridmu, atau anakmu. Dia bilang, lau kanatil imara tasluh lil hamir la nardaha li hamirina. Kalau kekuasaan bisa dipikul oleh keledai, saya nggak bakal rela dipikul oleh keledai saya. Jadi jangan dikira kita tamak, rakus sama begituan. Nggak pengen, nggak mau. Nggak kepengen apa-apa, nggak kepengen duitnya dia, nggak kepengen jabatannya dia, ambil. Tapi kita berdiri di magam, di mimbar yang mewakili dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada siapapun, Hatta Fir'aun kita ngasih nasihat, apalagi Muslim. Mau itu jabatannya pemerintah, mau itu jabatannya apapun, kita siap memberikan nasihat kepada siapapun. Tapi jangan khawatir kita bakal merebut harta dia atau posisi dia atau jabatan dia atau dukungan sana sini, enggak. Kita enggak begitu. Tapi terbujuk pemerintahan tersebut hingga karena kekhawatiran dibilang jangan bikin maulid di kota Sewun. Akhirnya dipindahkan sempat beberapa kali di kota Tarim. Hingga akhirnya balik lagi ke kota Sewun. Dan ketika di masa-masa dilarang tersebut Al-Habib Ali menghubungi, ngirim surat kepada murid beliau. Murid terkhusus beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikubur di Surabaya. Bilang, ya Muhammad bin Idrus, ya kita di sini nggak bisa bikin maulid akhir Khamis, kamu buat di sana. Jadi sebenarnya yang bikin maulid akhir Khamis di Indonesia Habib Ali Al-Habsyi. Cuma beliau suruh murid beliau untuk ngatur segalanya, diadakan untuk masyarakat. Tapi itu maulid ditaksisnya oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pertama maulid akhir Khamis diadakan di kota Bogor, di alun-alun kota Bogor, sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Husain di Tajul Aras. Kemudian pindah-pindah, dibikin di Jatibarang, dibikin di Purwakarta, dibikin di beberapa tempat, hingga di akhir hayatnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau serahkan tugas dari gurunya ini kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi tongkat estafet, tongkat khilafah diberikan kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ini kamu yang melanjutkan. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebenarnya dulu dia bikin maulid bukan di akhir Khamis. Beliau bikin maulidnya itu adalah di di 12 Rabiul Awal beliau buat. Tapi begitu terima mandat dari gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad di Sewun, yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus, beliau terima dan beliau nggak bikin lagi yang 12 Rabiul Awal, dia bikin yang hari Kamis terakhir. Bertahun-tahun yang dibaca itu maulid azab, maulid daibah, begitu hingga sampai kitab Maulid Simtud Durar yang disusun oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, baru itu yang dibaca. Dan di antara yang hadir maulid akhir Khamis adalah Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Beliau sempat hadir dulu sebelum wafatnya Al-Habib Abu Bakar, datang ke Jakarta, hadir maulid di Kuitang akhir Khamis dan mentalginkan hadirin dengan kalimat tauhid dan memberikan ijazah kepada mereka. Kemudian dilaksanakanlah tuh maulid akhir Khamis oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi sehabis asar, mengambil waktu di Sewun, sebab waktunya bisa habis asar, bisa habis maghrib. Tapi sekarang dipatenkan udah kalau habis asar. Adapun yang di Sewun dipatenkan habis maghrib sekarang ini, belakangan ini. Masya Allah. Wahada maulid tuh saking berkahnya sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang bahwasanya jama' ma mathiluh fi shimal atau janub, perkumpulan yang nggak ada tandingnya di barat ataupun di utara, nggak ada duanya, perkumpulan yang sangat luar biasa, dicari di barat, di timur, di utara, selatan, nggak ada kumpulan yang kayak begini. Kenapa? Sebab ini kumpulan bukan sembarang kumpulan. Yahdhur bihal Mustafa wa aluhu wa ahlul ghuyub, dihadiri oleh Nabi Muhammad, dihadiri oleh keluarganya Nabi, dihadiri oleh para wali-wali wassalihin, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Sampai dikatakan bahwasanya
za jama' la syak tughfar buh jami' dzunub. Kumpulan ini enggak diragukan, semua dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, ya hadirin abshiru salat jami'us syu'ub. Wahai orang-orang yang hadir, bergembiralah. Kenapa? Sebab itu ibaratnya kayak banjir yang memenuhi semua lembah. Artinya masuknya kemana? Ke lembah yang ada di dalam hati kita. Mencuci hati, mencuci diri kita dari dosa, dari kesalahan. Masya Allah. Za husn dhanni. Ini sangka baik saya. Wa indallah ilmul ghuyub. Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai prasangka hambaku. Silakan hambaku berprasangka kepadaku sesukanya. Itu dikatakan oleh Al-Habib, dikatakan dulu tuh ada orang di Tarim, mau ngapain capek-capek pergi ke Sewun hadir maulid di Anisah, jauh panas-panas begini. Saya sih nggak mau hadir. Saya sebagai gantinya saya ziarah ke makamnya para wali-wali sebelah rumah di kota ini, di Zambal, yang dikubur ribuan, puluhan ribu wali-wali. Yang lain semua pada berangkat, dia nggak mau berangkat. Pagi-pagi dia ziarah, pas mau ziarah mau masuk makam, mau masuk pemakaman para wali-wali, ada satu wanita tua di situ lagi duduk di kota Tarim, negeri para wali-wali. Ini orang mau masuk, ditanya oleh wanita tua, mau kemana kamu? Saya mau masuk ke dalam, mau ziarah salaf, mau ziarah wali-wali di dalam. Itu wanita tua yang nampak salihah tersebut bilang, nggak ada, wali-wali lagi pada nggak ada. Di dalam nggak ada wali-wali. Oh, gimana nggak ada kuburan di situ? Iya, tapi arwah mereka lagi pergi pada ke Sewun mau hadir maulid. Begitu akhirnya dengar begitu baru dia yakin, dia percaya. Begitu dia berangkat pergi ke Sewun, ambil berkah di situ. Dulu tuh Al-Habib Ali Al-Habsyi tuh dia ada pengajiannya beliau. Ada beberapa orang ingkar dengan pengajian yang diadakan atau majelis yang diadakan oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid di Sewun. Hingga akhirnya ini orang saleh mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jalan di jalanan dalam mimpinya. Orang mimpi bebas. Kita jangan ngatur mimpinya orang. Tapi mimpinya ini benar. Bukan mimpi palsu. Ini dari mana kok jadi cerita mimpi? Saya dapat kisah ini bukan ngarang. Kita dapat ini kisah dari Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita dengar dari beliau langsung. Ini kisah. Kisah yang awal tuh sama kisah yang ini. Yang orang yang mau ziarah Zambal sama kisah yang ini. Itu dikisahkan yang orang dalam mimpinya itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan di jalanan kota Sewun. Dia bilang, ya Rasulullah, mau kemana? Mau kemana kamu jalan hari ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad, saya jalan mau hadir majelisnya putraku, cucuku Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mau hadir ke sana. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha. Alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan kita di majlis-majlis yang mulia. Wah, ini malam juga insyaAllah masih masuk dalam berkahnya akhir Khamis. InsyaAllah masih masuk dalam berkahnya mereka, dalam keberkahan mereka. Itu katanya dikatakan bahwasanya ya hadirin isma'u qawli wa shillu, dengar ucapanku dan lantunkan ucapan saya. Apa? Min ba'di dzal yaum batus tarjamil uyub. Setelah hari ini semua kesalahan kita bakal ditutup oleh Allah Ta'ala. Udah nggak bakal dibongkar lagi, nggak bakal dibuka lagi, ditutup. Hari kiamat juga ditutup, udah diampunin. Min ba'di dzal yaum batughfar jami'udz dzunub. Setelah hari ini semua dosa-dosa bakalan diampunin oleh Allah Ta'ala. Yaghfir zalalna wa yamhu kulla wizrin wa hub. Allah ampunkan dosa-dosa kita dan hapuskan segala kesalahan dan segala kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa hakadha. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mereka buat bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sampai itu yang dapat manfaat dari majlis itu bukan cuma yang hidup aja, tapi yang mati pun juga. Sampai itu dimimpikan orang-orang yang udah meninggal dunia. Syekh Al-Habib Umar cerita beliau waktu itu di Surabaya, beliau ngomong, dan ada di beberapa tempat juga, bukan cuma sekali, bahwasanya dimimpikan orang-orang ahli barzakh, orang-orang yang udah pada meninggal dunia,
di zamannya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ditanya bagaimana keadaan kalian, dia bilang alhamdulillah senantiasa sampai kepada kami tiap saat, tiap waktu kiriman. Dari mana kiriman? Dari majelisnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Yang bikin majelis, kirimannya tuh nyampe kemana-mana, bukan cuma yang hidup, yang mati juga, yang udah meninggal, tuh kebagian kiriman dari majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah. Jangan heran bahwasanya ahli kubur ngambil manfaat dari majelis yang diadakan. Sebab fi Sahih Al-Bukhari Rasulullah ngelewatin 2 kuburan. Terus Nabi bilang penghuni kuburan ini diazab oleh Allah. Bukan hal yang besar menurut mata manusia, tapi itu besar di mata Allah. Amma ahaduhuma kana yastabri minal baul. Yang pertama itu kalau dia buang air kecil, dia tidak memastikan kalau air kecilnya air seninya udah tuntas. Hingga dia langsung berdiri, keluar lagi najis tetesannya itu. Sehingga dia wudunya enggak sah, salatnya tidak sah. Kemudian yang kedua itu kana yamshi bin namimah. Jalan keluyuran, melakukan safari, bukan safari dakwah, safari namimah. Safari adu domba. Keluyuran, bawa omongan ke sini, bawa omongan ke situ. Kayak tadi itu Al-Habib Ali itu begitu. Ada orang namimah, jangan kasih izin untuk bikin acara maulid, jangan begini, jangan namimah. Namimah ke sana dan ke sini. Ada juga orang namimah, jangan undang dia, jangan kasih dia ceramah, jangan kasih, namimah. Terjadi hal yang semacam begitu. Terus Nabi Muhammad ambil 2 batang kayu yang masih hijau. Kemudian dipatahkan oleh Rasulullah, ditaruh sebagian di satu kubur, sebagian di kubur yang lain, masih hijau. Terus Nabi bilang, la'alla yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Allah Ta'ala ringankan siksa keduanya itu, diringankan, diangkat azabnya selama ini ranting pohon masih hijau. Kenapa? Sebab ranting yang masih hijau bertasbih kepada Allah Ta'ala. Yakni ahli kubur diringankan siksanya dengan berkat tasbihnya ranting pohon. Ranting pohon. Bagaimana kalau yang tasbih manusia? Bagaimana kalau itu tasbih, solawat, bikin majlis? Bagaimana orang nggak dapat manfaat dari itu semua? Apalagi kalau pahalanya dikirimkan buat orang-orang yang udah wafat, yang udah meninggal dunia tersebut. Nah cuma nih kita, ya, hadir majlis. Kalau hadir majlis, jangan kita takabur. Ada sebagian orang, udah dia nggak hadir majlis, tapi sombong. Melarang orang hadir majlis, udah gitu takabur. Hadza wasf munafiqin, sifatnya orang-orang munafiqin. Wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun, ngelarang orang dari kebaikan, menjegal, mencekal orang dari kebaikan, udah gitu sombong. Ente enggak mau maulid, urusan ente. Begitu, tetapi melarang orang untuk sholawatan, nah itu bahaya. Itu enggak baik. Apalagi bilang yang sholawat itu bid'ah, itu maulid, itu syirik. Itu dikisahkan tuh ada satu orang soleh lagi dakwah di satu kampung, itu tiap maghrib di kampung itu kedengaran jeritan. Tanya, ini jeritan apa? Ini suara datang dari kuburan. Kuburannya fulan. Sejak dikuburkan setahun yang lalu, tiap malam terdengar suara jeritan. Semua penduduk kampung kalau udah maghrib tuh ketakutan. Ngedengar jeritan, rintihan yang keluar dari kuburnya fulan. Akhirnya penasaran, ya Rabb, saya mau tahu kenapa rintihannya ini. Malam harinya, ini orang ketika tertidur di kampung itu mimpi. Mimpi orang yang udah meninggal itu ditanya. Saya mendengar rintihan dari kuburmu. Katanya setiap malam. Kenapa? Apa kamu disiksa? Dibilang ini bukan rintihan siksaan. Ini rintihan karena ditegur oleh Allah Ta'ala. Ditegur dengan teguran keras oleh Allah Ta'ala. Akhirnya teguran tersebut membuat pedih ruh saya. Nah itu adalah rintihan dari pedihnya ruh yang ditegur oleh Allah Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara dulu saya waktu hidup pernah ngelewatin majelis maulid. Terus saya bilang, ngapain orang ngumpul maulid? Nggak ada guna. Begitu saya meninggal dunia, itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Kamu bilang orang ngumpul berzikir, nggak ada guna. Kamu bilang orang ngumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad, nggak ada gunanya. Kamu bilang orang kumpul bersama-sama, ya, mereka mendengarkan nasihat dan ilmunya Rasulullah, kamu bilang nggak ada guna. Wah, hingga akhirnya itu membuat ruhnya pedih, nah itu yang membuat dia merintih.
karena teguran tersebut. Setahun penuh terdengar rintihannya, hingga setelah setahun baru reda daripada rintihan orang tersebut. Kalau udah nggak hadir maulid, ya udah diam, khalas. Jangan ngelarang orang yang hadir maulid. Nah itu perkumpulan maulid itu harusnya mewariskan orang inkisar, hatinya makin luluh kepada Allah Subhanahu wa taala, makin tawadhu, makin merendah, makin berakhlak, hakadha. Nah itu mukmin ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, bukan dia tambah jauh dari Allah taala, harus tambah dekat. Jangan mentang-mentang kita bikin dosa, bikin salah, bikin maksiat, ya udah putus asa deh sekalian. Udah nyemplung kakinya ke got, ya sekalian nyebur sebadan. Itu keliru. Ya kita dibilang kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tiap kalian adalah tukang bikin salah. Semua kita tukang bikin salah. Dan sebaik-baiknya orang yang bikin salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Adam, waktu beliau makan buah dari pohon terlarang, kemudian ketika beliau ingat terlucuti bajunya, tahu dia bilang apa? Dia bilang bukan beralibi, bukan mencari alasan, bukan mencari pembenaran, tapi beliau bilang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngezalimin diri kami sendiri, kami ngejahatin diri kami sendiri, kami bikin dosa. Kalau engkau enggak maafkan kami dan engkau tidak mengampuni kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi dan akan menjadi orang-orang yang sial, kata Sayyidina Adam. Tapi iblis waktu dia bikin kesalahan, kenapa kamu enggak sujud? Malah dia mencari pembenaran. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Udah gitu cari pembenaran. Apa pembenarannya? Logika. Bermain logika kepada Allah. Qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kita bilang kepada malaikat sujud untuk Adam. Fasajadu. Semuanya iblis, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Terus Allah Ta'ala tanya, malaka an la tasjuda? Kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintahkan engkau? Dia bilang, ana khair minhu, aku lebih baik dari Adam. Terus dia bilang, khalaqtani min nar, dia bermain logika. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi menurut logikanya iblis, api lebih baik daripada tanah. Cuma iblis lupa bahwasanya api dan tanah, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberikan ini afdal, penentuannya? Bukan iblis, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan logika tersebut tidak benar, logika tersebut keliru. Maka dijadikan itu iblis ketika dia mencari pembenaran ketika berbuat kesalahan, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Celaka sampai akhir zaman. Dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir majlis harusnya membuahkan kita sifat inkisar. Tunduk kepada Allah, hati yang renyuh, hati yang khusyuk, hati yang penuh menyadari akan kekurangan diri kita. Kita keluar dengan membawa hati yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan kita keluar dari majelis maulid dengan membawa hati yang ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Ana ustad begitu. Dia siapa? Begitu. Ana kiai, ana ulama begitu. Dia apa namanya? Orang bodoh. Dia ini dan itu. Aku lebih baik daripada pejabat. Aku lebih baik daripada ustadz yang ini. Aku lebih baik daripada jamaah yang itu. Aku lebih baik, lebih mulia daripada presiden, menteri, gubernur, pejabat. Ente jadilah membawa hati, jiwa seperti hatinya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Bukan membawa
tabiatnya iblis. Pulang majelis bawa tabiat iblis. Ente hadir maulid Nabi apa maulid iblis? Hah? Hadir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diajarkan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Membawa hati yang begitu, hati yang renyuh. Bukan hati yang takabur, bukan hati yang sombong. Kata wa al-mu'min itu mereka menggabungkan ihsanan wa khaufan. Berbuat baik, berbuat ihsan dan takut kepada Allah Ta'ala. Itu mukmin. Dia bikin baik, dia hadir majelis, dia taqwa, dia istiqamah, dia enggak ganggu orang, tapi juga dia takut, ngerasa dirinya paling kecil, paling kerdil, paling rendah, paling enggak punya apa-apa. Tuh. Tapi munafik jama'a isa'atan wa amna. Dia bikin jahat, dia takabur, dia menyombongkan diri dan merasa aman. Saya yang paling hebat. La in ruji'tu ila rabbi la utayanna mala wa walada. Kalau saya dipulangin ke akhirat, wah, saya pasti saya di surga punya keluarga, punya anak, punya bini, punya harta, punya rumah. Begitu. Takabur. Sombongnya kayak begitu. Itu bukan sifat orang yang hadir majelis. Sampai tuh Syekhana dulu tuh Al-Habib Umar bilang, ini orang hadir majelis yang paling mulia adalah bukan yang duduk di depan, enggak. Bukan yang berdesak-desakan paling depan, paling mendesak, enggak. Tapi yang paling mulia adalah yang menganggap dirinya paling kurang. Yang menganggap dirinya paling kecil, paling hina, paling enggak punya apa-apa. Nah itu dia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dulu Habib Umar sebelum pas di Indonesia di rumahnya Ami Umar Maula Khaileh tahun 98, Habib Umar nganterin kita ke sini ke Indonesia, terus sebelum pulang malam duduk, terus disuruh tazallul, menanti di pintunya Allah dengan menganggap diri kita hina, tuh. Duduk dengan posisi yang hina, begitu merasa diri hina, kecil di hadapan Allah yang Maha Agung. Terus diajarkan tuh Al-Habib Ali, ada orang minta doa kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, Seiwun. Diajarin doa untuk dibaca saat tahajud akhirul lail. Apa doanya? Rabbi inni, dibikinin syair tapi isinya doa. Rabbi inni ya dzas sifatil aliyah, qaimun bil fina, uridu atiyah, tahta babi raja waqaftu bidzulli fa'aghithni bil qasdi qablal maniyah. Duhai Tuhanku, yang memiliki sifat-sifat yang luhur, yang agung, yang mulia, saya ini sekarang qaimun bil fina, saya ngantri di pintunya Allah, ngantri, nunggu, menanti, nungguin, berdiri di pintunya Allah. Jadi kita ini hadir majelis, benarnya kita menunggu, menanti di pintunya Allah. Nunggu apa? Nunggu dikasih, nunggu dimaafin, nunggu diampunin. Ya Rabb, saya datang, saya punya salah. Saya nunggu apa? Nunggu dimaafin, nunggu diampunin, nunggu dikasih seragam. Seragam apa? Seragam ampunan, seragam taqwa, seragam istiqamah. Tuh kayak begitu. Qaimun bil fina. Kenapa? Uridu atiyah. Saya pengen dapat jatah, pengen dapat bagian. Jatah majelis bukan maaf, bukan kebuli. Makanya kesian. Itu kalau hadir di mana-mana enak dapat makan, hadir di Al-Fakhriyah doang. Begitu, wala air mineral. Wala air mineral. Masya Allah. Tapi minumannya kita tahu minuman apa? Minuman cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mineral habis ente minum ntar haus lagi. Tapi minuman cinta, wah itu yang menghilangkan dahaga kita insyaallah. Uridu atiyah. Saya pengen anugerah. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah. Saya menunggu tahta babir raja. Di mana nunggunya? Allah nyari di mana nunggunya? Di bawah pintu harapan. Masya Allah. Ini mereka nih pujangga, punya ungkapan. Dikatakan tuh majelis
pintu harapan kepada Allah Ta'ala. Bukan berharap kepada Allah tapi nggak hadir. Nggak hadir majelis, nggak hadir di medan qiyamul lail, nggak hadir di sujud, nggak hadir dalam tilawatul Quran. Itu al-hudur, kehadiran tuh bukan cuma kehadiran di majelis, hadir dalam sujud. Hadir. Sebab fisik kita di suatu lokasi tertentu, tapi ruh terkoneksi di situ, di sebuah alam yang lain. Kita masuk di pintu badan kita di sini, tetapi ruh kita gabung, ngumpul bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ayo ketemuan nama nabi, ketemuan nama wali-wali, ketemuan nama salihin. Di mana? Ketemuannya di sujud, ketemuannya di tahajud, ketemuannya di medan tadabbur Al-Quran di tengah malam, ketemuannya di dalam zikir, ketemuannya dalam khusyuk, dalam kehadiran hati. Nah situ ketemuannya itu di situ, terkoneksi. Sama kayak kita nih dengan handphone kita, begitu. Udah gabung belum? Badannya di sini, tapi ketika dia zoom, ayo check in deh, masuk deh, udah check in, terkoneksi. Nah kita masuk di dalam sebuah dimensi, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada aulia, ada as-salihin. Anta fi hadrah. Idza gudlak hudur, kamu selalu di dalam hadrah tersebut, di dalam dimensi bersama mereka. Tapi kalau kamu punya kehadiran hati, yang absen bukan badan, yang absen hati kamu. Kalau hati kamu hadir, nah itu dia. Kapan hati hadir? Hati hadir ketika kita absen dari gono gininya orang sekarang di dunia. Orang ribut sama politik, ribut sama harta, ribut sama kegaduhan, wabah, penyakit, begitu musibah, bencana, rame politik, kursi, tahta, coblos, partai, begitu. Ini naik, ini turun, ini jadi, ini kagak. Ketika kita absen dari itu semua, gaib dari itu semua, kita absen, alfa dari itu semua, nggak tahu itu semua. Nah itu baru kita hadir ke sini. Maka Habib Ali bilang hadarna indama ghibna. Kita hadir kemana? Ke dimensi yang luhur, ketika kita absen dari dimensi yang lacur, masuk ke dimensi yang luhur. Masya Allah. Nah itu tahta babi raja, di pintu harapan. Waqaftu, saya duduk bidzulli, dengan kehinaan saya. Kenapa? Maksudnya dengan kehinaan bagaimana sih? Emang mukmin hina? Enggak. Artinya kita ngerasa diri kita hina, kecil, enggak punya apa-apa, berdosa, gitu sampai kita tuh enggak pede di hadapan Allah Ta'ala. Apa bahasanya tuh kalau orang sekarang tuh bahasa kekinian, unsecure. Ya, gitunya. Unsecure artinya tidak pede. Ada orang ada jerawat, saya nggak pede, insecure, begitu. Make upnya nggak pas, alisnya panjang sebelah, kenapa lo ketawa? Gitu, iya kan? Lipstiknya kelebihan 2 meter, muter begitu dong. Bedaknya ketebelan, begitu, atau lain sebagainya, atau salah kostum, atau merasa nggak pede. Nah kita kadang hadir majelis, kita bukan pakai kostum beginian. Kostum yang dilihat oleh Allah Ta'ala ini kostum batin. Jangan sampai kita hadir majelis salah kostum. Salah kostum. Harusnya majelis yang tujuannya untuk mencari Allah, jadi mencari yang lain. Itu salah kostum di majelis tuh. Nah itu dia yang fatal. Sehingga bidzulli, nggak pede karena kita kurang, kita nggak beres, kita kotor, kita hina, kita cemong. Hati kita yang cemong di hadapan Allah Ta'ala, bidzulli, tadzallul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, kafani izzan an takuna li rabba, kafani fakhran an akuna laka abda. Cukup bagiku sebuah kemuliaan. Kenapa? Apa mulianya? Allah Tuhanku. Merasa mulia, Allah sebagai Tuhanku.
Dan cukup bagiku sebuah kebanggaan. Aku sebagai hambanya Allah. Masya Allah. Cukup itu sebagai kemuliaan. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang, ana abdun sara fakhri dhimna fagri wadtirari gad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Aku adalah budak, aku adalah hamba, tetapi seorang budak yang mendapat kebanggaan besar. Di mana ketika aku berhasil memakai atau mencapai hakikat kefakiran kepada Allah. Merasa diri fakir di hadapan Allah. Nah yaudah, Masya Allah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu akhir hayatnya beliau. Di puncak kewalian beliau, diriwayatkan beliau pergi ke keluar begitu ke tanah lapang, padang pasir. Kemudian beliau bersujud, beliau letakkan tanah di atas kepalanya dan berkata, ya Rabb, ya, aku mengakui kefakiranku kepada Engkau. Begitu. Wah, ini dicapainya itu puncak. Wal faqr hadha maqam kewalian yang sangat agung. Ketika merasa iftigar kepada Allah Ta'ala, ana abd, aku budak. Kebanggaanku di dalam berasa fakir, mencapai hakikat iftigar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam qasidah itu juga Abdullah Haddad bilang bahwasanya qad tahaqqaqtu bi ajzi wa khudu'i wa inkisari. Aku telah mencapai hakikat ajz. Itu waktu dibacakan qasidah ini di hadapan para wali-wali di Yaman sana, maka seorang wali besar di zaman tersebut bilang, ini orang yang penulis qasidah ini, yang berdoa, menggubah doanya dalam qasidah ini, masih hidup. Bilang, iya masih hidup. Dia adalah pemimpin wali-wali atau wali gutub, imam para wali-wali di zaman sekarang. Dari mana? Dari ucapannya ini. Gattahaggagtu bi'ajzi wa khudu'i wa inkisari. Sampai dibilang tariqat al-faqihil muqaddam dalam menempuh jalan kepada Allah, tariqatul faqr. Tariqat al-Imam Al-Haddad, itu juga dalam koridor tariqat faqr juga. Cuma lebih spesifik, namanya tariqatul ajz. Merasa diri anak ajiz, aku lemah, enggak punya apa-apa, aku dhaif, enggak punya apa-apa. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Ketika dia menyadari lemahnya dia tahu siapa yang maha kuat. Ketika dia mengetahui fagernya dia, miskinnya dia mengetahui siapa yang maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala, ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sebelum ma'rifah kepada Allah, ma'rifah pengenalan Allahul ghaniyul hamid, kita harus mengenal diri kita, antumul fuqara. Kalau kita udah tahaqqaq, mencapai hakikat pengenalan diri kita antumul fuqara, baru mencapai step yang di atasnya, wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu pencapaiannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita itu semua. Yaitu ada orang bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ditanya oleh Nabi, kamu mau apa? Enak banget kan? Kita kalau ditawarin begitu bilang apa kepada Rasulullah? Rasul bilang, ente mau apa? Mau apa? Ane mau kawin, ane mau duit, ane mau 3 miliar aja. Ada orang ditawarin begitu sama Nabi, ente mau apa? Mi'at ghanam, saya pengen 100 ekor kambing. Ambil, kasih 100 kambing. Ini ada satu sahabat ditawarin, ente mau apa? Bilang, ya Rasulullah, amhilni. Boleh gak saya jawabnya entar? Tunda dulu, saya jawabnya nanti. Ya akhir, mikir dulu. Pulang ke rumahnya dia mikir, kalau saya minta dunia sebentaran habis. Minta akhirat, nah mesti bijak. Apa yang saya mau minta di akhirat? Jangan salah minta. Akhirnya datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, itu tawaran masih berlaku? Masih. Begitu. Salni. Nabi bilang, minta sama saya. Untung tuh nggak ada orang usil. Minta kepada Allah, jangan minta kepada Nabi.
Nabi bilang kepada tuh orang, salni, minta sama saya, mau apa? Udah gitu dia mintanya bukan permintaan dunia, permintaan akhirat. Ya Rasulullah, as'aluka, aku minta kepada engkau. Apa? Murafagataka fil jannah. Bisa mendampingi engkau di sorga. Wah, pinter. Dia nggak minta bidadari, dia nggak minta istana, dia nggak minta, saya minta sorga yang paling tinggi, begitu. Nggak, dia minta dampingin Nabi, bersebelahan sama Nabi. Udah segalanya dia dapat, segalanya dia dapat. Saya minta murafagatak, mendampingi engkau di sorga. Nabi tidak mengatakan, wah itu cuma Allah yang bisa. Enggak. Nabi mengiyakan. Nabi bilang, oke. Ya, Nabi bilang, a'inni ala nafsik bikathrati sujud. Permintaan ini saya tidak tolak. Dan saya tidak bilang saya enggak sanggup. Enggak, Nabi enggak bilang enggak sanggup. Nabi bilang, step untuk langkah-langkah yang perlu diambil biar ini permintaan tercapai. Satu, kamu bantuin saya. Apa bentuk bantuannya? Ini permintaan terwujud, tapi kamu bantuin saya biar ini terwujud dengan sempurna. Bantuin saya terhadap nafsumu dengan engkau banyak bersujud, banyakin sholat, banyakin sujud. Soalnya nih, jangan cuma bergantung dengan, wah Nabi bilang iya, terus udah yattaqil, bergantung dengan jaminan Rasul. Sahabat nggak ada yang bergantung sama jaminan Rasul. Buat mereka jaminan Rasul tuh udah khalas segalanya, yang paling tinggi, yang paling hebat. Tapi mereka nggak ninggalkan amal soleh, tetap beramal, nggak ninggalin amal. Gitu. Nabi sampai bilang siap, tapi tetap kamu sujud, banyakin sujud. Nah ini ala nafsik bikathrati sujud. Nah terus juga buat orang yang punya masalah. Kita semuanya bermasalah. Masalah bukan nama orang lain. Kita bermasalah sama nafsu kita. Hei, masalah kita bukan nama tetangga. Masalah kita sama nafsu. Masalahnya ente bukan nama bini, masalahnya ente sama nafsu. Masalahnya ente bukan nama suami, masalahnya ente sama nafsu. Masalahnya ente bukan nama bos, bukan nama karyawan, bukan nama pemerintah. Masalahnya ente sama nafsu ente sendiri, bukan nama orang lain. Kalau nafsu kita udah benar, nah baru ente mau perubahan, bikin tuh perubahan dengan remote-nya di nafsu kita. Ya, setirnya itu di nafsu kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah nafsu mereka. Ma bi anfusihim. Nah, itu Nabi yang punya masalah sama nafsu. Sama nufusnya dia, ini ala nafsik. Nah, itu banyakin sujud. Itu sujud itu yang mengikis ru'unat an-nufus. Gejolak nafsu, iblis yang ada di nafsu tuh. Nah, itu dipotongnya, dibersihinnya, dikikisnya dengan banyak sujud. Sujud dengan linangan air mata. Ya Allah, nafsu saya. Bersihin. Nah, orang kalau ada banyak sujud, nggak ada kesombongan, nggak ada apa lagi. Alhasil, wahakadha maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hadirin, insyaallah bisa membuahkan hal yang semacam ini. Qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala anugerahkan insyaallah kepada kita sekalian, dan Allah taala berikan taufik, Allah taala berikan hidayat, Allah taala bimbing kita, dijadikan majelis kita terkoneksi dengan majelisnya para aulia wassalihin, terkoneksi, terhubung dengan majelisnya Nabi Muhammad, dengan majelisnya para sahabat, dengan majelisnya para ahlul bait, dengan majelisnya para aulia, dengan majelisnya para salihin, terkoneksi, satu pancuran, satu kabel, satu pipa, ya, dengan majelisnya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi wal Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dengan majelisnya Al-Imam Al-Haddad, dengan majelisnya Syekh Habib Bakar bin Salim, dengan majelisnya para syuyukhina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Al-Habib Umar bin Muhammad, dan juga majelisnya para aulia wa salihin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan ini silsilah
yang nyambung ke atas, hingga apa yang tercurah di majelis mereka dicurahkan ke majelisnya kita. InsyaAllah kita keluar dari majelis ini dalam keadaan dosa kita semuanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah enggak ada yang terusir dari rahmat Allah, enggak ada yang bakalan kecewa, enggak ada yang keluar dalam keadaan dosa masih tersisa, enggak ada yang keluar dari majelis ini dalam keadaan jauh dari Allah. Lah, semuanya dalam keadaan dekat, yang jauh didekatkan, yang terputus tersambung lagi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita minal maqbulin insyaallah.